Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini kita akan membahas bagaimana cara mengisi ataupun membuat ya format suratan lamaran untuk eh, CP3K Kementerian Agama tahun 2024. Nah, di sini dalam pengumuman kita sudah mendapatkan surat lampiran yang sudah eh, tersedia ya. Jadi kita hanya memasukkan nama, nik, tempat lahir, agama dan sebagainya ya. Nah, di sini ada melihat kembali ya jadwalnya. Jadi untuk tanggal pendaftaran yaitu tanggal 21 Oktober hingga tanggal 4 November. Namun ada informasi terbaru lagi. Jadi kita bisa membuat akun ataupun bisa mulai mengisi data itu mulai tanggal 25 Oktober ya. Namun per tanggal 27 situs PDM masih belum terbuka, masih dalam tahap sinkronisasi. Kemudian dalam situs BKN-nya juga per tanggal 27 itu Kementerian Agama masih belum muncul. Nah, jadi kita kembali ke pembahasan. Jadi bagi teman-teman ataupun Bapak Ibu guru yang akan melamar, jadi jangan terburu-buru. Jadi mohon untuk dalam pembuatan surat itu harus teliti. Jangan sampai ada yang salah mengisi. Misalkan di sini tempat dan tanggal lahir itu tanggal lahirnya itu tertulis tahun 2024. Nah, jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kalau misalkan terlihat seperti itu, mungkin kita akan TMS ya atau tidak memenuhi syarat. Ya, jadi sayang ya untuk tahun 2024 ini harus segera ya ataupun harus berhati-hati karena dalam penulisan itu jangan sampai typo. Nah, seperti kemarin sudah melakukan bimbingan ya dari Kemenag. Jadi untuk suratan atau dalam suratan lamaran ini ya, di bagian lampiran 2 ini sampai ini itu boleh dihapus ya. Jadi dihapus saja. Jadi yang tertera dalam surat lamaran yaitu mulai dari ini ya. Jadi lampiran, nomor, tanggal ini itu boleh dihapus ya, boleh dihapus. Kemudian Bapak Ibu di sini ketikkan saja nama lengkap, kemudian nicknya jangan sampai salah ya. Kemudian tempat dan tanggal lahir harus benar ya, jangan sampai tertulis tahun ini ya. Itu kadang-kadang lupa ataupun kebiasaan ya. Jadi tanggal lahir itu sesuai lahir Bapak Ibu. Kemudian agamanya itu bisa diketik. Nah, jenis kelamin ini kemarin ada pembahasan juga ya. Jadi jenis kelamin ini jangan ada yang dihapus, harus seperti ini saja. Nah, kalaupun misalkan Bapak Ibu statusnya sebagai pria, berarti ini boleh dicoret ya, dicoret pakai tinta ataupun dicoret pakai uh, apa itu korek ya, korek di wood ya, itu boleh. Tapi jangan dihapus wanitanya itu. Jadi kemarin pembahasannya seperti itu. Kemudian kewarganegaraan itu ditulis juga ya sebagai WNI, kemudian pendidikan terakhirnya, kemudian alamatnya, alamat lengkap, kemudian nomor handphone. Itu dimasukkan. Nah, kemudian di sini juga ada dengan ini mengajukan permohonan untuk dapat mengikuti ujian pengadaan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja P3K ya tahun 2024 dengan jenis ketenagaan. Nah, ini kemarin sempat dibahas itu harus sesuai apa yang di PDM itu tertera. Jadi kalau misalkan di PDM itu guru bahasa Indonesia ya seperti itu ya dimasukkan. Jadi harus sinkron dengan PDM. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu masih keliru boleh uh, bertanya ya sama atasannya bagaimana seharusnya ya. Kalaupun masih keliru ya jangan sampai itu dimasukkan asal-asalan. Jadi supaya Bapak Ibu kita semua itu tidak TMS atau tidak masuk ya ke TMS. Ya harus benar. Itu jadi sesuai dengan PDM. Nah, kemudian ke bawah lagi, nah di sini di bagian ini ya, yang masih kosong itu dimasukkan ke kabupaten ya. Kabupaten kalau misalkan Indramayu ya. Kalaupun Garut itu masih masuk ke Garut ya. Kemudian kemarin sempat bimbingan itu kita harus masukkan per 1 November ya. Di sini per 1 November 2024. Kemudian materinya kita bisa menggunakan materai tempel ya, materai tempel, kemudian masukkan nama pelamar. Nah, kemudian untuk tanda tangannya itu kita harus masuk ke sini ya. Masuk, jadi ada tanda tangan sedikit ke kanan ya, ada yang nempel dari sini. Kemudian, nah yang ininya dokumen ini telah ditandatangani ya, ini boleh di
apa, boleh dihapus, dan ini juga boleh dihapus ya, kata kemarin ketika bimbingan. Sama di bagian surat pernyataan juga, di bagian ini kita bisa menghapusnya ya. Jadi mulai dari sini penulisannya. Nah, di sini nama pelamar ya, ini harus. Nah, yang sudah tertera ini jangan pernah dihapus ya. Baik kita itu harus melakukan pencoretan saja. Nah, poin yang 13 ini tidak boleh dilebihi ya, atau ditambahkan atau dikurangi ya. Jadi harus sesuai seperti yang ada di pengumuman. Jadi jangan ditambah ataupun dikurang. Harus 13. Nah, di sini yang membuat pernyataan yaitu nama pemberi izin. Kalau misalkan Bapak Ibu yang memberi izinnya, dan di sini hubungan dengan pelamar itu misalkan istri, yang berarti yang lainnya itu dicoret ya. Jadi istri ini tidak perlu dicoret, yang lain harus dicoret. Nah, kalau misalkan suami, berarti yang lainnya itu dicoret. Nah, jadi dimasukkan ke bagian bawah. Misalkan nama pemberi izin istri ya, dituliskan istrinya ya di sini, dan pakai materai tanda tangan. Jangan sampai materainya itu tidak ini ya, tidak tercoret tanda tangan, yang minimal ada dari sini. Kemudian di sini nama pelamar juga harus ya pakai materai ya, seperti itu. Kemudian ini juga boleh dihapus ya. Nah, ini juga boleh dihapus. Oke, kembali ke selanjutnya. Di bagian ini kop surat kemarin juga untuk lampiran ya, karena ada yang bertanya ini harus dihapus atau tidak. Nah, sempat kemarin dipertanyakan, ini jawabannya itu boleh dihapus ya. Kemudian kop suratnya itu sesuaikan dengan instansi masing-masing ya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu bekerja di KUA, berarti kop suratnya di KUA. Kalaupun di madrasah, berarti kop sekolah madrasah ya. Kemudian nomor ini diisi oleh nomor surat keterangan dari KUA ataupun madrasah masing-masing. Nah, yang perlu Bapak Ibu ketahui, nah di sini yang bertanda tangan di bawah ini itu boleh kepala KUA ataupun kepala madrasah ya. Kalau yang bekerja di madrasah itu dimasukkan di sini pejabatnya kepala madrasah ataupun kepala KUA. Nah, kemudian diisikan jabatan, unit satuan. Nah, kemudian menerangkan. Nah, ini harus diperhatikan juga, ini jangan sampai dihapus tapi harus dicoret ya. Dicoret. Nah, boleh diedit di Word ya dicoretnya, ataupun pakai tinta ya. Nah, kemudian nama, nik, jenis kelamin, agama. Nah, pendidikan kita bisa masukkan. Nah, jabatan saat ini kita jabatan sebagai apa misalkan ya. Kemudian jabatan yang dilamar itu apa. Jadi kita harus sinkron. Makanya kemarin setelah BIMTEK itu kita sebelum mengisi ini kita harus melihat dulu data dari portal PDM. Jadi setelah ini ataupun Bapak Ibu guru ataupun yang lainnya sudah mendapatkan ya. Nah, di sini kalau untuk menyinkronkan ataupun melihat dari PDM itu bagi yang hilang ataupun bagi yang belum mendownload ya. Jadi bisa lihat dulu di sini. Nah, tapi kalau misalkan bagi Bapak Ibu guru yang sudah di-download di bulan April kemarin ya, itu pendataan bisa lihat jabatan yang dilamar itu apa di sini. Jadi harus sinkron katanya ya. Nah, bagi misalkan yang masih keliru ataupun bingung, nah boleh bertanya di instansi masing-masing ke atasannya bagaimana ininya ya pengisiannya, supaya tidak ada kesalahan non teknisnya. Kemudian di sini diisi juga ya adalah tenaga non ASN di Madrasah 4 Indramayu selama misalkan 5 tahun 10 bulan terhitung mulai tanggal. Nah, di sini diisikan ya tanggalnya. Nah, yang perlu Bapak Ibu guru ketahui ya, adapun yang bersangkutan memiliki tugas sebagai berikut. Nah, misalkan jabatan yang dilamar atau jabatan saat ini sebagai kepala KUA, bukan ya, sebagai ini ya, sebagai guru ataupun yang lainnya. Nah, di sini ketika kemarin BIMTEK itu harus minimal itu 5 poin ya. Jadi ini masih tertulis 3 poin. Ya, jadi bagi Bapak Ibu guru ini kata kemarin setelah BIMTEK itu ditanyakan itu minimal 5. Boleh lebih ya. Tapi itu minimal 5, dituliskan tugasnya apa. Jadi supaya di sini terlihat ya tugasnya. Jadi itu minimal 5. Jadi kemarin BIMTEK, jadi jangan sampai ini hanya 2 saja. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu masih keliru juga, bolehlah saling berbagi informasi baik di komentar atau di yang mana ya. Jadi itu kalau gak salah di BIMTEK kemarin itu harus 5 di sini. Kemarin pernah praktek ya. Harus 5. Baik itu kalau guru ada yang mengolah, mendidik, kemudian terakhir itu mengevaluasi, itu boleh ya. Di sini itu sampai 5 minimal. Nah, kemudian ke bawah.
Nah, misalkan ini jabatan pendatang pimpinan unit kerja, misalkan ini diganti menjadi kepala madrasah ataupun kepala KUA ya. Nah, kemudian di sininya itu bukan alamat kecamatan tapi kabupaten ya yang ditulisnya. Kalau misalkan Indramayu, Indramayu, kalau Tasik, Tasik, kalau misalkan Bandung, Bandung ya. Kalau misalkan ini per 1 November. Nah, pejabat, nah ini. Jadi yang bagian bawah ini boleh dihapus. Oke, mungkin itu saja informasi bagaimana cara ataupun dalam pembuatan surat. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat ya, terutama bagi yang masih bingung ataupun masih keliru. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Mudah-mudahan di tahap seleksi ini kita sama-sama lancar dan dimudahkan. Oke, jangan lupa bagi Bapak Ibu guru yang masih belum subscribe, silakan subscribe terlebih dahulu supaya Bapak Ibu tidak ketinggalan informasi terbaru dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.